menanti manuver Megawati untuk Jokowi dan Gibran. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, hari ini Koalisi Indonesia Maju mendaftarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemilihan Umum sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk 2024. Sejak awal, jalan Gibran menuju Pilpres 2024 menuai polemik dan jadi sorotan publik. Yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran dan Jokowi sama-sama tercatat sebagai kader PDIP. Selain itu, usia Gibran baru 36 tahun. Menurut UU Pemilu, syarat usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun jalan Gibran mulus. Pekan lalu Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan soal syarat usia minimal pencalon presiden dan wakil presiden. Mahkamah menetapkan usia minimal capres dan cawapres tetap 40 tahun. Namun orang yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres dan cawapres selama punya pengalaman menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Setelah ada putusan Mahkamah, Koalisi Prabowo langsung mengumumkan Gibran bakal jadi cawapresnya, yang menyisihkan nama lain yang sempat ada di bursa cawapres Prabowo. Jelang pendaftaran ke KPU, PS yang saat ini dipimpin Kaisang Pangarep melabuhkan dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Kaisang merupakan putra bungsu Jokowi. Dukungan dari PSI menambah gemuk koalisi Prabowo yang beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PPB, Gelora, Garuda, dan Prima. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan calon presiden PDIP adalah Ganjar Pranowo. Mega juga memasangkan Ganjar dengan Mahfud MD. PDIP berkoalisi dengan P3, Hanura, dan Perindo. PDIP berkoalisi dengan P3, Hanura, dan Perindo. Gibran pun mengaku telah berbicara dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Arsyad Rashid soal jadi cawapres Prabowo. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan soal sikap atau sanksi PDIP kepada Gibran dan Jokowi. Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai PDIP tak akan lagi melihat Jokowi dan keluarga sebagai kader PDIP. Selain itu, menurut dia, adanya Demokrat di koalisi Prabowo Gibran makin mempertegas adanya sekat antara Jokowi dan Mega. Sebab PDIP selalu berseberangan dengan Demokrat sejak pemilu 2004. Kita tahu bahwa Bu Mega tidak begitu serak dengan Demokrat. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa memahami bahwa Pak Jokowi secara terang-terangan sudah menganggap PDIP tidak lagi dalam pertimbangan beliau. Lebih mengakomodir kepentingan lawan dari PDIP dalam hal ini Demokrat, kata Asrinaldi saat dihubungi Selasa 24 Oktober. Bertanya dengan itu, ia yakin Jokowi sudah siap dengan segala konsekuensi yang diberikan PDIP. Di sisi lain, Asrinaldi menyebut majunya Gibran dalam konsultasi politik nasional tahun depan berdampak pada elektoral PDIP di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta dan sekitarnya. Menurut dia, Jokowi dan Gibran memiliki cukup banyak pendukung di Jawa Tengah yang identik dengan julukan kandang benteng. Karena itu, lanjut dia, Megawati mesti berhati-hati dalam mengambil sikap soal Jokowi dan Gibran karena akan berdampak pada dukungan masyarakat kepada PDIP. Kita tahu bahwa PDIP sangat bergantung dengan Jokowi dalam arti dukungan yang selama ini masih kuat. Itu yang dijaga dengan baik oleh PDIP supaya tidak menggerus suaranya baik pemilu legislatif maupun pilpres, ujarnya. Asrinaldi yakin Megawati tak akan memecat Jokowi dari PDIP dalam waktu dekat, sebab Jokowi saat ini masih menjabat sebagai kepala negara, sehingga pemecatan justru akan merugikan PDIP. Ia menilai PDIP akan memilih untuk tak banyak bertindak terkait sikap Jokowi. Menurutnya, kemungkinan PDIP akan memecat Jokowi setelah Pilpres 2024. Menjelang pemilu, mungkin posisi PDIP yang lebih banyak pasif diam sambil mempelajari apa langkah-langkah politik dari Pak Jokowi, dan setelah pemilu ada upaya untuk bisa menegaskan sikap dan keputusan PDIP kepada Jokowi dan kader PDIP yang dianggap balelo itu, kata dia. Asrinaldi mengatakan PDIP juga akan berhati-hati dalam mengambil sikap terkait status Gibran usai resmi mendaftar sebagai bakal capres Prabowo. Pasalnya, jika PDIP memecat Gibran, maka putra sulung Jokowi itu seolah-olah menjadi korban dan bisa mendapat simpati dari masyarakat. Sementara itu, PDIP mendapat cacian. Masyarakat Indonesia paling murah simpati pada orang yang dikorbankan dalam konteks politik. Pengalaman seperti itu, Bu Mega sangat paham sekali ketika SBY mengalahkan beliau. Jadi itu yang membuat dia menahan diri sampai pemilu berakhir, ucapnya. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agus Baskoro pun menilai PDIP akan menggantungkan status Gibran usai menjadi cawapres Prabowo. Menurutnya, PDIP akan lebih fokus memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Agung mengatakan PDIP mempertimbangkan akses politik yang muncul jika berlebihan dalam mengambil sikap terkait Gibran. Mereka tidak akan menghabiskan energi terlalu banyak untuk membahas ini. Kalau memang Gibran nggak mau mundur, ya sudah, nanti kita pecat, tapi nanti dulu. Kita lihat dulu nih, posisi PDIP dalam konteks ini saya lihat pasif, kata Agung. Mereka menghitung betul semua akses politik yang mungkin muncul ketika terlalu ekstrim menyikapinya, imbuhnya.
Senada analisis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategi Arifki Caniago berpendapat PDIP lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. Ia menjelaskan keputusan PDIP soal sikap Gibran akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap PDIP. Ketika misalnya PDIP memecat Gibran, secara framing politik merugikan PDIP karena PDIP dianggap mungkin narasi Gibran memilih maju sendiri tanpa mendukung Ganjar. Maka akan dianggap PDIP seolah memiliki sentimen publik dengan Gibran, tuturnya. Karena itu, ia yakin Megawati tidak akan melakukan manuver politik dalam waktu dekat terhadap Gibran. Megawati dinilai sangat mempertimbangkan penilaian publik terhadap PDIP. Bu Mega pasti akan menunggu. Tidak mungkin Bu Mega akan bermanuver yang sangat cepat untuk melihat momentum ini. Karena Bu Mega akan berhati-hati dengan pilihan publik, ujarnya. Namun Arifki menilai tidak akan ada perselisihan antara Jokowi dan Megawati setelah Gibran resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo ke KPU. Ini tentu sinyal bahwa akan ada ruang berhadapan-hadapan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ketika Gibran resmi mendaftar ke KPU, ucap dia.